10 Februari 2025, pertemuan kita kedua khusus untuk belajar menggunakan tools, yaitu di sini kita pakai bahasa pemrograman Java, sedangkan compilernya sesuaikan ya. Kebetulan saya pakai Eclipse. Mau yang pakai NetBeans sama. Semua sudah siap laptopnya? Udah bisa? Oke, kita mulai ya. Bikin new project ya. Java. Oke, new Java project ya. Oke. Kasih nama projectnya, silakan kalian kasih nama bebas. Kalau bisa namakan dia Alpro 1 ya. Alpro 1, algoritma pemrograman lah. Pokoknya yang membuat kalian tahu ini adalah semua source code yang pernah kita buat di mata kuliah algoritma pemrograman 1. Oke? Saya coba buat ya. Alpro 1 kelas C. Ya, tahunnya 2024 ya. Oke. Project name ya. Invalid mode, oh ya, nggak boleh ada spasi. Oke, ini juga enggak. Kenapa invalid? Nah, nggak perlu jaringan. Oke, saya balik lagi deh. Kenapa ada masalah apa? Alpro 1 2024 cek. Sudah ya, mau ya. Oke. Sudah? Oke. Nah, berikutnya adalah kita coba paket-paketkan. Nanti kan di sini ada library gitu ya. Di bawahnya ada src ini ya, source. Oke. Nah, dalam posisi ini kita buat paket. Nah, selama AP1 ini kemungkinan kita akan membuat beberapa paket. Paket ini sebetulnya adalah mengelompokkan lagi source code kita agar terbungkus-bungkus berdasarkan topiknya ya. Nah, topik besar pertama adalah yang pendahuluan. Kita buat new. Sekarang paket ya, cari paket yang bentuknya ini. Nah, ini paket ya. Jadi ada project. Biasanya dalam project itu ada beberapa paket. Dalam satu paket nanti ada beberapa source code ya, berapa kelas. Oke, kita buat paketnya sekarang introduction. Ya, kita ganti namanya dengan pendahuluan misalnya ya. Atau intro. Nah, oke, intro. Ya, untuk pengenalan, jadi contoh-contoh sederhana dulu. Ya, sudah. Nah, setelah ada paket, kita buat sekarang programnya. Setiap program nanti itu berupa sebuah kelas. Nah, kelas ya. Kelas sekarang. Oke, namakan saja Hello World. Ini biasanya program pertama yang kita buat ya. Hello World. Ya, cuman nulis ke layar Hello World. Oke, nah udah langsung kita dibuatkan template kelasnya. Udah? Sampai di sini? Nah, makanya saya pelan-pelan. Ada apa nih? Paket udah? Paketnya udah. Kalau mau Oh, pakai
Nah, paketnya ya. Sekarang bikin lagi file. Nah, namakan paketnya intro. Bebas saja intro. Oke, udah ini. Oke. Dalam paket sekarang bikin file in class. Ini nanti kita bisa lihat di dalam suatu folder source code ini ada ya. Jadi sehingga kalian kalau misalnya ganti laptop tetap bisa copy ya apa yang sudah pernah. Nah sekarang setiap kelas agar bisa di-run itu dia nge-run-nya dari main program. Nah kan saya udah bilang saya itu nggak pernah ingat sintaks main program, saya copy aja ya. Nah ini sebetulnya bisa ingat karena saya kan bukan tukang ngapal sekarang. Jadi saya copy aja dari yang sudah ada. Tapi kalian ngetik ya. Oke, nah nanti dia langsung oke, datanya ini. Berarti ini template program seperti ini ya. Ada kelas, di dalam kelas kalau kelas itu mau dieksekusi ada main programnya. Nah di main program inilah kita akan mengetikkan perintah ya. Oke, perintah yang pertama yang untuk hello world ini cuman mau nulis pesan hello saja ke layar. Berarti kita cuman butuh ini. Kalian juga ketikkan lagi ya. Sebetulnya ada anak-anak sekarang kayaknya lebih cepat ngapalin. Kalau saya kan nggak pernah bisa ngapalin, jadi terpaksa ya kopas aja. Hello world. Nah udah ini aja, ini program pertama kita cuma seperti ini. Silakan. Silakan dan nanti langsung di run ya, run. Nah run di sini. Oke, ini kalau saya run. Nah oke, udah ya. Nah ini silakan selesaikan. Tidak ada variabel ya, cuman satu baris instruksinya. Jadi kalau nanti belajar bahasa pemrograman apapun atau tools yang baru, berarti kalian di sini cuman cari cara gimana bikin satu program baru. Terus bagaimana tahu bahwa ini adalah main programnya dan satu perintah untuk menuliskan ke layar. Cukup 3 itu kalian tahu ya. Udah bisa pakai tools yang baru. Sudah? Ya karena kalian kan mengetik pasti lebih lama. Kalau ini udah, nanti kita akan sama startnya. Ya, kerannya coba cari kata. Nah, oke, proses. Error ya? Ada yang error? Enggak, udah ya. Sebentar ya, saya pakai kacamata dulu. Udah bisa belum? Tentang error. Exception main program.
Ya, ada sepasang. Kamu nggak ada itunya, ya? Saya kan udah kayak gitu kan Oh, mana? Ibu sih baru print pesannya mana? Harus kasih sama ya. Kasih sama yang ini. Ya. Kasih sama. Jadi gini. Ini adalah sintaknya Java untuk menuliskan pesan ke layar. Nah, sesuatu yang akan ditampilkan tuh harus di dalam tanda, dalam tanda kurung buka, kurung tutup, ya. Jadi dia satu paket sisa print dalam kurung buka, kurung tutup diakhiri dengan titik koma. Nah, kalau dia itu adalah string atau pesan konsanta, maka dia harus dalam tanda petik dua ini dan sepasang, gitu ya, oke? Kalau dia ada satu aja yang kurang, misalnya titik koma ya, saya hilangkan nih. Apa jadinya? Nanti muncul merah sebelah kiri, artinya sintaknya masih salah, ya. Kalau saya selesaikan, dia akan selesai. Atau ininya lupa, ya. Nah, ini juga kan, biasanya dia ngasih tahu apa yang kurang. Contohnya kita klik di sini. Nah, ada quote-nya lupa satu tutupnya, ya. Berarti kita tinggal tambahkan. Oke, ya. Jadi kalau masih ada merah sebelah kiri, berarti ada sintak yang masih sama. Ibu saya masih tahu sistem ini sudah diinstal. Ini dari mana? Finish aja. Oh, kasih nama dulu info. Oh iya, berarti itu ada yang salah ya. Coba cek stringnya huruf besar. Bahkan string itu harus awalnya huruf besar. Nah, sekarang bikin program baru namanya file class. Oke, kasih nama si hello. Oh, berarti ada dua tanda tutupnya kan dua ya. Jadi kurung kurawa ini juga harus berpasang. Nah, ini ada buka, berarti ini ada tutupnya yang ini ya. Nah, sedangkan yang ini tutupnya yang ini. Ya, kalian perhatikan indentasi ini ya, agar mudah menemukan mana yang masih kurang. Contohnya gini, kalau misalnya kita kurangan ini, kita tahu oh ini tutupnya belum ada gitu loh. Dia banyak yang berpasangan di dalam source code ini ya. Contohnya quote itu tadi juga berpasangan. Kurung buka, kurung tutup berpasangan. Kurung kurawa buka dengan tutup juga berpasangan. Nah, untuk kurung kurawa itu fungsinya untuk memberi tanda awal dan akhir blok. Oke? Jadi nggak boleh ada hilang ya atau kelebihan. Jadi kalau kurung bukanya 2, maka tutupnya juga harus 2. Nah, kita buat indentasi agar kita tahu posisi yang tepatnya, ya, yang mana yang kurang. Oke? Contohnya gini, kalau saya buat ini, berarti saya tahu yang kurang, yang nggak ada itu adalah pasangan yang ini, ya. Jadi indentasi penuh ya, biasakan indentasinya seperti ini, ya. Blok-bloknya terlihat. Siap? Udah? Masih ada yang error? Apa? Gak apa-apa, saya pelan-pelan hari ini karena waktu nanti udah online, kuliah online saya susah memperbaiki. Mana? Source code-nya, source folder. Ini udah kan? Kelas? Oh, jangan diubah-ubah yang ini. Udah balik lagi aja. Oh. Oke, oke, bulat lagi yang ini. Nah, tinggal nantinya jadi Gimana dia existing library
Masih kecil. Cara preview biasanya nggak ada, kayaknya ada sebenarnya. Siapa sih? Udah ya? Udah semua? Udah? Saya ngikutin yang itu. Oke, sekarang ya kita nggak mau hello world tapi hello Ani, hello Andi gitu. Gimana caranya? Ya, algoritma sederhananya gini ya. Kita bikin hello nama ya. Dimana sekarang kita punya sebuah variabel ya. Variabelnya nggak usah pakai kamus, nggak apa-apa. Kita gaya bebas aja ya untuk ininya. Bukan gaya bebas. Sedokotnya kita sederhanakan. Yang penting kita tahu ya. Kalian harus belajar mendeklarasikan variabel. Nah, kita ikuti aja gaya Java ya. Sedekat mungkin dengan Java. Variabelnya nama itu apa tipenya? String ya. Nama itu string ya. Bener nggak? Ya. String ya, string. Kemudian nama variabelnya nama. Oke. Terus perintahnya cuma satu aja kayak gitu. Ya, kalau print kita pakai output. Outputnya ini, ya. Algoritmanya. Oh ya, saya biasakan ini juga ada identasi ya. Bagian deklarasinya agar kita jawabkan ke dalam. Ini tipe data ya, string ini tipe datanya. Lalu ini variabel. Nah, untuk pseudocode kita tidak usah pakai titik koma ya. Oke. Terus nanti perintah algoritmanya mulai dari sini. Hanya satu baris ya, menuliskan nama klien. Nah, kita nggak hanya nama tetapi juga ada pesan hello ya, ditambah dengan variabel nama. Nah, kalau pseudocode nggak apa-apa, bisa
huruf besar dan huruf kecilnya beda, tapi baiknya disamakan ya. Oke, dah seperti ini. Nah, coba ini diimplementasikan ke Java. Oke. Nah, persoalannya di Java gimana kita deklarasikan variabel? Deklarasikan di bawah main, di dalam main program. Ya. Oke, coba. Tandanya tipenya adalah string. Nah, sekarang kalian jangan ini ditimpa ya. Bikin dulu pakai copy. Ya. Terus klik di intro ini di paketnya, lalu paste. Oke, ganti namanya. Nah, di sini kita tulis namanya hello nama. Oke, coba kan bikin program baru tapi dengan copy paste. Jadi biar nggak ngetik dari awal, ya. Mau saya ulang? Jadi dari hello world saya klik kata copy, ya. Terus saya klik di intro ini di paketnya, dimana saya mau kopikan dia, posisinya masih dalam paket yang sama. Saya pilih pas. Nah, di sini kita boleh ganti namanya jadi hello nama, ya. Oke. Nah, jadilah ada dua program kita sekarang. Nah, kita akan mengedit di hello nama. Nah, di sini ya kita edit. Oke. Variabel dideklarasikan di dalam main program. Ya. Tadi tipenya string nama. Oke. Nah, kenapa tidak dikenal stringnya huruf besar? Ya, stringnya huruf besar ya. Udah. Nah, sama persis kita tinggal tambah dengan digabung dengan tanda tambah. Terus udah. Ininya saya hilangkan wordnya. Kenapa dia nggak mau nih? Ada yang error? Oh, dia harus apa yang kurang? Nah, misalnya kan kenapa dia error ini? Ada yang tahu? Nah, ini juga algoritma saya tadi salah, ya. Kenapa yang salah ini? Si namanya belum ada nih nilai, makanya dia minta. Jadi ini salah sejak di algoritma. Nah, harusnya diapakan dulu? Si nama harus diberi nilai. Dengan apa kita mau kasih nilai? Bisa lewat assignment, bisa lewat input. Ya, paling sederhana, nggak ada sintak-sintak lagi, lihat sini aja kasih. Namanya apa misalnya Nini misalnya. Oke, ini adalah memberi nilai lewat assignment. Boleh ya? Oke. Kita kasih di sini lewat assignment kasih Nini. Oke. Nah, udah hilang kan errornya ya? Jadi enaknya Java ini dia mendetect ya sintak yang salah, bahkan termasuk logik yang bisa dia dideteksi ya. Jadi secara logik juga udah salah. Kenapa ini logik salah? Kenapa? Nggak mungkin kita menuliskan sebuah variabel yang belum ada nih nilai. Nggak boleh gitu loh. Jadi secara sintak tadi dia nggak salah ya untuk print ini, tetapi secara logik dia salah karena nilai variabel nama belum ada ya. Nah, cara paling mudah memberi nilai terhadap variabel adalah dengan assignment ya. Oke, kita run sekarang.
Oke, hello nih. Sudah? Nah, sekarang kita coba ya cara yang kedua. Saya simpan ini ya. Saya copy lagi. Ya. Saya paste. Sekarang hello nama 2. Oke, nggak saya ubah. Nah, sekarang saya dengan hello nama 2 ini saya tidak lewat assignment, tapi saya baca nilainya dengan perintah input. Ya. Ini satu. Sekarang saya buat lagi hello nama ya. Dimana di sini ada string nama ya. Kemudian algoritmanya ya. Kita input namanya. Input nama. Kemudian kita tampilkan dengan formatnya adalah hello ditambah dengan nama. Ya. Ingat ya, shadow code yang kita buat adalah gayanya 1:1 dengan bahasa pemrograman atau khusus untuk output atau input 1:n. Ya. Bisa 1:n ya. Nah, masalahnya sekarang adalah yang paling macam-macam itu di berbagai bahasa pemrograman adalah perintah input output. Nah, kita kenali dulu untuk si Java gimana perintah input outputnya. Nah, di sini dia pakai gaya seperti ini ya. Dan itu kita harus mengincludekan sebuah library yang namanya scanner. Udah, oke, kayak gini kita paste. Anda nanti copy paste di ini ya, diketik aja ya. Nah, di sini ketik, taruh di sini ya. Oke, lalu kita perintah inputnya adalah ya. Kita kasih pesan dulu ya. Sebetulnya dia bisa langsung seperti ini. Nama sama dengan, ini kan nama scannernya ya. Nanti dengan tanda titik nanti muncul opsinya. Nah, biasanya untuk string kita boleh pakai next atau bisa pakai next line. Bedanya apa? Bedanya adalah kalau next itu dia batas stringnya adalah spasi. Kalau next line batas stringnya itu adalah satu baris. Oke, nanti kita lihat. Coba pakai next dulu. Coba kita pakai next dulu. Yang ini ya. Oke. Nah, sebetulnya cukup gini ya, seperti ini nih. Kalau saya run, nah cuma kan gini, kalau kita nggak kasih pesan apa-apa, kita nggak tahu ini mau ngapain gitu loh, kecuali kita yang bikin program ya. Karena saya tahu logika programnya, suruh masukin nama ya, kasih masukin aja ini ya, Leoni. Oke, hello Leo. Nah, ini bukan interaksinya nggak bagus ya, nggak ada pesan apa yang mau dilakukan. Jadi kalau bisa kalian kasih pesan dulu di depan seperti ini ya. Nah, gini. Tulis, ketik nama misalnya ya, ketikkan nama. Oke. Nah, seperti ini. Nah, baru bagus programnya ya. Ada pesan apa yang harus dilakukan. Atau bahkan sekedar ini saja, nggak usah pakai kata ketikan namanya apa sih gitu loh ya.
Nah, kalau di run dia seperti ini. Nah, jadi kan kita tahu, oh ini di sini harus ketik misalnya Leoni. Nah, hello Leoni. Nah, kalian ketikkan nama kalian ya, cobain. Jadi ini program yang ketiga. Silakan. Nanti saya mau kasih lihatkan bedanya kalau kita pilih next dengan next line. Bedanya di mana? Ingat ya, jangan ketik dari awal. Kita modifikasi dari yang sudah ada dengan pakai kopas-kopas. Sekali lagi, untuk Java biasakan mendeklarasikan variabelnya di main program ini ya. Jangan di bawah kelas, itu nanti beda lagi ya. Download extension. Extensionnya ada nggak? Ya, silakan. Nah, dia ini otomatis muncul ya. Kalau kita kopikan scanner, dia otomatis muncul. Coba kalian kalau ngetik yang scannernya dulu, nanti dia muncul sendiri. Jadi ini adalah memerintahkan compiler Java untuk mengincludekan library ini ya. Oke? Karena kita pakai scanner ya. Jadi kalau ada import-import itu adalah library yang dipakai di dalam program ini ya. Ya, ada pertanyaan? Silakan. Nah, itu udah ada. Oke, udah ya. Jadi kalau masih merah berarti si contohnya gini ya. Misalnya gini, kan kalian ngetiknya dari bawah. Oke? Berarti ini kan merah ya. Merah ini artinya coba klik di sini. Oh, berarti kita belum import. Klik aja di sini. Atau enter langsung. Nah, dia nambah sendiri. Ya? Oke? Jadi ini nggak usah diketik, dia akan ditambahkan sendiri ketika terdeteksi scannernya belum diimport, ya. Saya akan pelan-pelan ya, karena nanti saya berharap ketika kita online nggak ada yang kesulitan dengan singkat. Oke, masih ada yang error? Ini masalahnya project ini hancur ya. Jadi ini harus di mana gitu. Saya ini agak-agak lupa saya. Coba
Explorer ini ya. Ada sebetulnya. Kalau enggak dia tetap bikin kelas aja. Dia enggak, kelas itu enggak harus dipakainya juga enggak apa-apa. Ya, bikin sebagai yang diri sendiri. Saya nggak ingat, jadi nyoba-nyoba biasanya. Biasanya ada di salah satu menu, cuman saya lupa. Nanti di rumah kamu lihat-lihat ya. Ini kan banyak nih menunya ya. Oh ini nih di sini nih, ini nih show view, pilih Project Explorer, coba ya. Yang nggak muncul Project Explorer yang sebelah kiri ini, coba klik di sini show view, ini Project Explorer atau paket Explorer ya. Itu buat ngatur apa yang tampil ya, jendela apa yang tampil di dalam di Windows-nya kita ya. Oke, sudah? Ini udah jalan ya. Sekarang ya, coba untuk nama ini ya, saya mau masukkan 2 buah kata ya, misalnya Leonie Lydia. Oke. Nah, kenapa hanya Hello Leonie? Karena tadi saya bilang kalau untuk kita pakai baca stringnya dengan next, dia batasannya adalah string itu spasi. Jadi makanya Lydia-nya nggak kebaca, ya kan? Nah, bagaimana agar dia nama itu kan biasanya bisa lebih dari 1 kata ya. Nah, untuk itu kita pilih ganti dengan next line. Oke, kita ganti dengan next line. Ya, coba di run sekarang. Nah, sekarang saya ketik Leonie Lydia ya. Oke, dikenali ya nama panjangnya. Oke, jadi untuk string ada 2. Ada yang bisa dipisahkan, ada yang stringnya dipisahkan, penutupnya adalah N-nya adalah spasi. Ada juga batasnya adalah baris atau enternya kita ya. Diakhiri oleh enter, nah itulah batas stringnya. Oke, sudah? Nah, sekarang kita mau masukin apa lagi? Usia ya. Oke, hello Leonie. Nah, terus kita mau baca sekarang usia. Copy aja ya. Copy. Usia. Oke, usia. Berarti di sini kita masukkannya variabelnya adalah usia. Nah, usia nggak bisa pakai next line. Oh ya, tahu nggak kenapa ini merah? Karena usia belum dideklarasikan. Usia itu, nah deklarasikan. Usia itu tipenya apa sih? Bilangan kan ya? Bilangannya bulat aja. Kalau bulat tipenya integer ya, berarti int usia. Oke. Nah, usia kenapa masih error?
karena tipenya nggak cocok. Di sini integer, sementara kita pakai next line. Harusnya nggak pakai next line, harusnya pakai apa? Nah, di sini ada untuk next integer, membaca yang bertipe integer. Ini dia nih, next INT. Oke? Jadi yang gini-gini jangan diketik ya, dipilih aja. Ya. Jadi berhenti kita sampai dengan titik, nanti dia akan keluar pilihannya. Oke? Nah, udah ya. Nah, kita bisa tambahkan di sini. Copy lagi. Oke, usiamu Oke, di sini kita tambahkan usia. Terus bagaimana biar ada tahun di belakangnya, kita tambahkan lagi. Ya, di sini adalah tahun. Oke ya. Jadi fungsi tambah di sini adalah sebagai penghubung, konjungsi, ya, menggabungkan, ya. Bisa string, bisa variabel, ya. Variabel berarti nanti yang tertulis adalah nilai dari variabel tersebut. Nih, saya cobakan. Oke, namanya Leoni Lydia, usianya 56. Oke. Nah, buku jelek tampilannya, tahu nggak ini kenapa jelek? Limpa. Nah, maunya kita kan si usianya pindah baris ya. Nah, kalau dia mau pindah baris, ya, setiap menuliskan pesan satu baris kita pakainya pakai apa? Print line. Nah, ini ya, print line. Kalau yang di sini nggak usah print line, biar apa? Di sebelahnya kita langsung bisa mengetikkan nilai ya. Jadi itu bedanya antara print dengan print line. Nah, perhatikan ini. Leoni Lydia, masukkan usianya 56. Nah, lebih rapi ya. Oke. LM, line, print line. Jadi print LM. Print line artinya apa? Setiap selesai mengetikkan ini, dia langsung pindah baris. Oke? Sudah? Tadi print line itu apa Bu? Print line itu habis kita ketik, tampilkan, dia langsung pindah baris. Ini di satu baris. Jadi setelah mengetikkan batasnya di sini, dia pindah baris. Baru menuliskan lagi yang pesan berikutnya. Oke. Nah, kita sudah kenal ya, ada beberapa tipe data dasar, yaitu integer, bilangan ya. Bilangan ini ada dua macam, ada bilangan bulat, atau disebut juga integer. Ada bilangan tidak bulat, ya, atau real. Nah, kalau di Java pakai IPv. Ini di Java ada dua, ada float, ada juga double. Ya.
biasanya nanti kita lihat ya, kapan bisa pakai. Kalau double nih dia bisa mengakomodir semua. Kalau float dia kayaknya tempat presisinya lebih kecil, ya. Kalau hasil pembagian biasanya lebih sering disimpan sebagai double, ya. Oke. Terus ada lagi karakter. Karakter kalau di Java itu char. Char itu adalah semua huruf dan tanda baca, ya, termasuk angka tapi dalam tanda petik. Itu adalah karakter. Nah, yang ada di keyboard kita ini ya, setiap tombol itu adalah dianggap sebagai karakter, ya. Tabel karakter itu nanti ada, bisa dilihat, cari namanya, lihat ya kodenya di tabel ASCII, ya. Ada berapa macam karakter? Biasanya maksimal 256. Kenapa? Dia itu 256 jenis maksimal. Karena apa? Dia itu 1 byte. 1 byte itu 8 bit, ya. 8 bit itu kan maksimal 0 sampai dengan 255, ya. Nah, selain karakter ada lagi string. Nah, ya, string semua yang ada dalam tanda petik. Ini string ini apa? Kumpulan karakter, ya. Nah, syaratnya kalau string itu dalam tanda petik seperti ini ya. Misalnya Leoni. Ini adalah contoh string, ya. Nah, karakter itu biasanya petiknya 1, misalnya seperti ini ya, A, gitu ya. Nah, cuman saya mau kasih tahu nih, di Java itu karakter tuh nggak bisa di entry langsung, ya. Agak sedikit tricky kita masukkan karakter. Oke, misalnya apa yang jenisnya karakter? Jenis kelamin ya. Oke, kita tambahkan satu lagi. Tipenya adalah karakter jenis kelamin. Oke, ya. Nah, bagaimana cara menginputkan karakter di Java? Nah, kita coba satu lagi ya ini. Jenis kelamin. Oke. Nah, dia JK ya, JK. Oke. Nah, gimana cara membacanya? Biasanya ini diakalin dengan menggunakan pembacaan nah muncul ya, pakai next aja. Nah ini ya, tetap kita pakai next. Oke, ya. Terus gimana caranya? Kan dia cuma 1 karakter. Nah coba kalian ketik lagi titik. Nah apa yang muncul? Char add. Char add ini adalah posisi stringnya. Nah kita mau ngambil dia di char add 0. Oke, berarti di posisi 0 ya. Misalnya Leoni ya. Nah kita ambil di posisi 0 itu posisi pertama ya. Berarti yang keambil adalah karakter yang pertama. Oke, gitu caranya ya menginputkan karakter di Java. Karena nggak ada input char tuh nggak ada ya. Jadi ambil dulu next, lalu char add 0.
Bisa juga kalian mau ngambil di karakter yang ketiga boleh, tapi ini kan biasanya kita cuma satu. Oke, ini ya. Nah, tahun. Kemudian ini kita tambahkan di sini ya. Jenis kelaminnya. Jenis kelamin. Atau gender di sini ya. Gender ya. Gendernya adalah JK. Oke. Nggak pakai tahun ya. Ya. Ini ya. Oke, kita cobakan. Nama Leoni Lydia, usia 56, jenis kelamin perempuan. Nah, jenis kelaminnya diambil yang P-nya aja. Atau mau nulis satu huruf tuh juga bisa ya. Misalnya gini. Saya tulis Leoni Lydia 56, jenis kelamin perempuan. Udah bisa ya. Ya, sekarang apa yang bilangan real? Nanti bilang real saya perkenalkan di contoh soalnya. Ya? Kenapa? Bisa ini? Langsung aja benar ya, Packet Explorer. Tadi udah bisa pakai Packet Explorer muncul loh. Saya pelan-pelan ya. Ya, oke. Semua saya pastikan bisa. Nanti ada satu lagi tipe yang ini bilangan, satu bilangan, dua karakter, tiga string. Kemudian ada lagi tipe logik ya, atau boolean ya. Di Java dia juga boleh ya. Boolean ini nilainya hanya true atau false ya. Nah, ini tidak bisa dihentikan. Oke? Nilai boolean tidak bisa dihentikan. Dia dapat dari hasil ekspresi pembandingan. Oke? Nanti kita buat dia di contoh yang ini sudah. Sudah? Boleh dilanjutkan? Boleh. Biar yang lain bisa ngejar, saya buat di satu program ini saja ya. Oke. Ini sekarang kita bisa minta masukkan NRP ya. Masukkan NRP. Berarti di sini ya. NRP, berarti NRP tipenya juga adalah string ya. Berarti saya bisa tulis di sini NRP koma ya. Jadi kalau ada lebih dari satu variabel dengan tipe yang sama dipisahkan dengan koma.
Nah, di sini saya tinggal copy saja ini NRP. 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 Oke. NRP. NRP ini cocoknya dia next ya, bukan next line. Oke, ya. Berarti nanti tampilannya hello, nama, terus. Nah, dia di sini kita pisahkan dia langsung di sini ya NRP-nya. Ya. Kita tuliskan di sini ada spasinya, pemisahnya adalah koma ya. Oke. Nah, lalu ditambah NRP. Maunya seperti itu. Jadi bisa ya dalam satu kali print line itu lebih dari satu varian. Ya. Nah, misalnya mau dibatasi oleh koma boleh spasi boleh, gitu ya. Contohnya sekarang nih, sayaran Leoni India. Ini dulu NRP saya gini di ITB. Nah, ini NRP saya di ITB dulu. Ya, ini kelamin. Nah, ini ya. Oke. Jadi di program ini kita explore semua bagaimana cara kita menginputkan berbagai tipe data, ya, dan cara menampilkannya. Belum ada komputasi yang khusus. Baru input output. Nah, sekarang saya ajak kalian agak mikir, ya. Bagaimana caranya dari NRP diketahui tahun masuk? Kalau di sini tahun masuknya gimana? Coba contoh NRP gimana? Apa dulu? 24 30 40 ya? 40 001 misalnya. Nah, coba jelaskan ke saya artinya. Ini apa? Tahun masuk. Ini fakultas. Ya. 40 prodi. Ini nomor urut. Ya. Sekarang coba kasih tahu ke saya, ya, bagaimana cara kita mendapatkan tahun masuk. Berarti diambil dari karakter pertama dan kedua. Ada enggak? Kalau tadi kan kita bisa mendapatkan hanya satu dengan pakai cat F. Nah, sekarang kita bukan hanya satu karakter, tapi sebetulnya ini adalah mengambil substring dari sebuah string, substring. Misalnya kalau mau tahu fakultasnya berarti ambil substring mulai dari posisi yang ketiga dan keempat. Ingat ya, kalau di Java ini posisinya 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini 8 digit dengan posisinya mulai dari 0 sampai dengan ke 7. Jadi kalau kita mau ngambil prodi berarti apa? Mulai dari digit ke 4, ya, posisi keempat dan kelima. Nah, sekarang kita cobakan ya. Bukan pakai chart F ya.
kita ambil gini sekarang, kita tambahkan tahun masuk, ya. Saya misalnya punya sebuah variabel string, ya, substringnya ya, substring. Nah, substringnya saya punya variabel sementara namanya substring. Oke. Nah, berarti caranya kita ambil dari NLP. Di sini kita coba substring kita menampung dari sama dengan ya NRT titik. Nah, coba cari tadi ya. Posisinya adalah, nah, substring. Nih ya, pakai yang substring, ada biginnya, ada end-nya. Oke? Ya. Dia hasilnya juga adalah sebuah string. Saya ambil yang ini ya. Oke. Posisinya tadi berapa? Nah, kita mau ngambil yang tahun masuk. Berarti posisi 0 dan 1. Ya. Oke. Ya. Ini ya. Berarti saya bisa menuliskan copy, bukan copy. Saya mau copy dari sini nih. Tahun masuknya. Kalau mau sekedar ditampilkan, berarti dia dari NRP ini kita tulis tambah tahun masuk. Nah, kita bisa tinggal tambahkan substring. Ya, oke. Kita cobakan ya. Kita coba manipulasi sederhana saja. Ini NRP 24. Fakultasnya berapa di sini? 30 ya. 404005. Oke, usianya 56. Jenis kelamin. Nah, ini ya. Hello Leonie. Tahunnya kok cuma 1 ya keambilnya ya? Berarti ini posisinya salah ya, cuman 1 aja yang dapatnya, harusnya 4-nya juga. Berarti ini 0 sampai 2 berarti ya kali ya. Oke, coba kita ulangi ya. Ini 0 sampai ke 2. Berartinya jadi sebelum 2 itu udah selesai. Coba saya ulangi lagi. Nah, benar ya. Jadi posisi berhentinya adalah bahwa yang posisi itu nggak masuk, jadi sebelumnya masuk. Ya. Nah, kalau udah seperti ini, algoritmanya gimana? Sebetulnya setiap baris ini jadi satu satu instruksi di algoritma Sedokotnya ya. Minimal yang kayak gini nggak usah, jadi tinggal output usia gitu ya. Jadi fokus pada
variabel. Pesan-pesan untuk memudahkan literasi nggak usah difokuskan, ya. NRP-nya kenapa? NRP dulu kecil. Oh ini, jangan di dalam tanda kutip, ini ada tanda kutip. Oh iya, ada ya. Coba cek, ada penggunaan tutupnya yang salah. Mana nggak ada kok ya? Bukan merah-merah, merah-merah tuh di sini, bukan merah. Mana? Gak apa-apa, nggak ada tanda merah yang itu. Coba aja dia. Oke? Sudah? Oke, kalau nggak kelihatan mendekat ya. Ini belum ada algoritmanya aneh kok. Kita cuma belajar variasi-variasi cara mengentrikan data dari berbagai tipe data, termasuk manipulasi yang sering ini, karena nanti ada hal-hal khusus yang kita perlu tahu untuk memasukkan string dengan memanfaatkan ada mengambil substring atau mengambil karakter tertentu pada posisi tertentu, ya. Oke. Nah, sekarang kita belajar lagi untuk yang boolean, ya. Boolean ini kita tidak bisa entrykan. Oke, coba ya, saya mau ada satu tipe data boolean, ya. Status, ya. Status ini biasa boolean ini biasanya kita pilihannya apa ya, misalnya, oh gini, apakah tinggal di asrama atau tidak, ya. Status ini asrama, ya. Apakah tinggal di asrama atau tidak? Nah, jawabannya kalau true berarti tinggal di asrama, kalau tidak. Nah, gimana caranya? Sementara boolean itu tidak bisa kita input nilainya. Boolean itu kan nilainya adalah true atau false. Nah, cara masukinnya contohnya ya. Usia, jenis kelamin. Nah, saya masukkan lagi di sini. Oke. Nah,
Apakah tinggal di asrama? Tinggal di asrama. Oh, atau apakah kos gitu ya? Apakah ngekos? Oke ya. Jawabannya biasanya apa? Ya atau tidak kan? Ya atau tidak. Oke. Ya. Berarti di sini ya. Berarti kita punya lagi ya variabel jawab ya, karakter jawab ya. Oke, berarti jawaban kita simpan di sini, jawab ya, jawab, dimana ini ngekosnya adalah posisi 0 ya atau tidak. Oke, terus kita ingin menampilkan status kosnya. Ini bolehnya adalah kos ya, kos, bukan asrama tapi kos. Nah, gimana caranya? Nah, di sini contoh ya, contoh statusnya gini. Sebetulnya ini udah pakai if tapi nggak apa-apa lah ya. Jawab. Di sini kosnya saya tulisnya gini, kos sama dengan jawab ya, jawabnya sama dengan D. Oke. Ya. Nah, nanti ini akan menghasilkan nilai bolehan karena ini sama dengan 2 ini adalah membandingkan. Ini saya pindahkan ya biar kelihatan. Ini apa nih tadi? Atau saya nggak usah pakai cat jawab ya, tapi jawabnya adalah string aja ya, string. Jawabnya adalah string. Oh, gini, saya tahu. Gak apa-apa, dari tadi char ya. Jadi gini, char itu, oke, ini bedanya dengan string. Dia bukan dalam tanda petik 2, tapi petiknya 1. Oke, ya ini. Sekalian membedakan antara tanda petik string dengan petik karakter. Jadi ini kita baru ngurus string dan karakter nih terutama ya, dan input output. Nah, lalu berarti di sini kita tambahkan yang ditampilkan, copy, kosnya adalah di sini yang kita tampilkan apa? Kita tampilkan kos ya, status kos. Ya kelihatan saya kurung ya. Dalam kurung ini berarti dia adalah sebuah ekspresi. Di sini adalah ekspresi logik ya. Jadi nilai boolean tidak bisa di entry langsung, tapi dapat dari sebuah ekspresi logika.
Ekspresi logika itu menggunakan operator relasional. Misalnya sama dengan seperti ini, atau besar dari, kecil dari, bisa juga operator relasional ya, atau tidak sama dengan. Sekarang coba dijalankan ya. Coba kita jalankan. NRP 243040 ya, usia. Oh, nggak mau, usianya 20. Jenis kelamin. Oke, apakah ngekos? Ya, coba ya. Nah, kosnya jadi true ya, karena didapat dari ekspresi boleh. Nah, ekspresi logik ini nilainya kalau enggak true, oh enggak kos, cuma 2 nilai boleh. Udah ya. Cara entry boolean juga ya, nggak bisa langsung tapi dengan hasil perbandingan ya. Kemudian string bisa diinput langsung, karakter juga nggak bisa diinput langsung tapi disimpan dulu di variabel string lalu diambil posisi tertentu ya. Lalu bilangan ya, ada bulat, ada tidak bulat. Jadi, nah kenalin ya, kita ada ketemu ya sintak-sintak seperti ini, ada titik ya setelah sebuah nama lalu titik, berarti itu apa? Kalau kalian nanti belajar code akan kenal bahwa di sini bisa diikuti dengan sebuah atribut, bisa juga dengan sebuah fungsi ya. Nah, biasanya untuk di sini ini belakangnya adalah fungsi. Jadi untuk SC ini ada bermacam-macam metode untuk memasukkan nilai tergantung pada titik. Terus dari setiap metode ini ada juga kadang titiknya ya. Nah, contohnya seperti ini. Berarti ini adalah khusus untuk manipulasi string, terus ada variasinya. Nah, ini kalau bisa nggak usah kita hafal ya. Hati-hati kita kalau di sini misalnya ya. Nah, biar ingat kita berhenti di sini, kalau lupa ya ada yang salah gitu. Nah, nanti dia muncul, tunggu dia muncul sendiri ya. Oke, jadi kalau ada titik-titik itu apa perintah belakangnya itu jangan pernah diketik, nanti ada takut salah-salah ketik malah error ya. Tinggal pilih aja. Sudah bisa? Dialah hari pertama nih belajar kenal sama Java ya. Pelan-pelan aja kita. Sekarang saya mau tanya, misalnya kita mau memproses uang saku gitu ya. Berapa uang saku per bulan? Nah,
Terus kita, kalian mau dapat uang sakunya per bulan atau per minggu? Per bulan. Atau harian? Per bulan. Nah, misalnya kita mau tahu ya cara untuk bilangan real. Oke? Nah, uang saku kita kasih tipenya real saja. Realnya itu tipenya tadi bisa float, bisa double. Misalnya saya kasih float gitu ya. Float uang saku. Oke. Nah, gimana baca bilangan float ini? Oke, kita coba lagi di sini. Sini aja. Nah, yang uang itu kan paling mirip sama ini ya. Kopi. Ah, ini ya. Uang saku. Tambahkan lagi ya. Pas. Uang saku. Uang saku bulanan ya. Nah, ini kita isi dengan uang saku ya. Nah, ini dia mau aja dia dapat integer ya, karena dia sama-sama di bilangan, dia nggak error ya. Cuman nanti efeknya kalau kita masukkan koma dia akan terpotong nih ya, akan terpotong. Nah, saya masukkan dulu next plot aja ya, biar dia sesuai. Nah, biar ini nggak ngetik-ngetik. Nah, ini dia ya, next plotnya langsung keluar. Nah, itu berarti kalau kita masukkan dia berkoma, dia akan tertulis sesuai dengan ini ya. Coba saya masukkan sekarang ya. Di sini nanti uang saku. Uang saku. Oke. Tambah uang saku. Oke. Nah, biar keluar RP-nya kita munculin di sini. RP. Ya. Terus biar keluar juga ininya, titik komanya biar cantik, kita tambahkan tampilannya koma. Nah, biasa kan rupiah tuh gitu ya. Salah. Koma. Nah, ya. Oke, kita cobakan ya. Ini printnya print line loh ya. Print line. Print line. Oke. Ini kenapa ada Rusia di sini ya? Uang saku tadi udah kan, namanya saya hapus. Cukup ya. Nah, ya. Kita coba jalankan lagi. Nah, nama Leoni, NRP 243040, nomor 5, usia 21, jenis kelamin perempuan. Tidak. Uang saku bulanan berapa sih rata-rata sekarang? 3 juta ya? Oh, banyak banget. Itu UMR loh. Kalau orang tua di atas, tapi kalau misalnya udah sama uang kos mungkin ya. Ya, tapi bisa aja kalau orang tuanya kaya kan. Nah, saya tulis 2 juta aja deh. Oke, 2 juta. Ya. Oh, tadi lupa ya. Ini status kosnya nggak muncul. Oh, ini status kos tadi yang saya hapus. Status kos ya.
Ini ya. Terus saya mau ngecek berapa sih biaya sehari-hari apa ya? Rata-rata uang hariannya ya. Oke. Kita boleh ya di Java tuh nggak harus semua dideklarasikan di atas. Misalnya saya mau tahu uang harian. Ya, misalnya saya buat nih uang hariannya ya. Hariannya sama dengan tadi adalah uang saku dibagi dengan 30 ya, ini ya. Nah, kita mau tampilkan di sini. Jadi gaya Java itu boleh deklarasi di posisi manapun. Nih ya, contohnya gini. Berarti di sini uang hariannya adalah sini harian. Ya, oke, kita coba lagi. NRP 24304005. Usia 23, jenis kelamin tidak, uang saku bulanannya 2 juta ya. Nah ini enggak kos, uang sakunya 2 juta uang bulanannya ya. Uang hariannya berarti 66.000 sekian. Jadi di Java deklarasi variabel bebas ya, di posisi manapun, di selat sendi, di dalam, di dekat dengan di mana dia dikomputasi juga boleh. Tapi ada bahasa pemrograman yang di atas atau malah nggak perlu deklarasi. Sebenarnya kamu tahu dulu errornya apa, ya. Nah, coba kamu cari tahu itu errornya kenapa. Enggak apa-apa. Ini apa? Plot uang saku, ya. Plot harian sama dengan enggak bisa karena uang sakunya belum Kalau komputasi nggak boleh ditaruh di atas kalau nilainya belum dikenal, ya. Berarti yang ini kamu harus pindah ke bawah, ya. Oke? Ya. Kenapa ini nggak boleh di atas banget? Karena uang sakunya kalau di atas banget belum ada nih. Oke? Kalau mau yang dideklarasikan di atas cuma
ya. Jadi di sini misalnya di sini uang hariannya kamu hariannya di sana dikomain, boleh. Deklarasi variabel aja. Tapi komputasinya tetap di bawah angka ini. Ya. Udah semua berarti ya? Udah semua ya? Kelihatan bedanya. Jadi kalau untuk bilangan yang dia perlu berkoma, pakailah kalau nggak float, kalau nggak ada double itu dia signifikansinya lebih banyak daripada si float ya. Karakter sudah ya. Sudah ini? Sudah. Kita buat program contoh yang kedua yang ada persamaan matematik ya. Oke. Bikin dari sini hello nama, copy ya, paste lagi. Di sini kita hitung ini model matematik ya, model matematik. Oke. Atau persamaan aja, persamaan. Oke. Ya. Nah, kenapa saya pakai yang hello name itu untuk diindikan agar berbagai jenis inputnya sudah ada gitu ya, tinggal. Oke, persamaan pertama yang mau kita coba itu adalah konversi dari atau gini aja, menghitung keliling lingkaran. Oke? Menghitung keliling lingkaran. Berarti kita butuh variabel apa saja? Yang nggak perlu hapus ya. Oke. Berarti kita misalnya keliling ya, jari-jari R. Oke. Lalu nanti kita di sini punya apa saja? Keliling dan luas ya. K dan luas. Oke. Keliling dan luas. Oke, di sini kita cuman butuh masukkan integer ya. Oke, ini nggak perlu. Ya. Nah, rumusnya. Nah, sekarang saya cobakan ya. Kita buat algoritmanya sederhana saja. Kalau yang untuk persamaan itu ya bentuknya sederhana ya, algoritmanya. Ingat ya, yang boleh satu PN itu hanya urusan input dan output. Sekarang kita ini kan tipe datanya itu tadi adalah bilangan ya, integer R. Biasakan untuk si ininya keliling dan luas itu float. Karena apa? Karena ada perhitungan dengan nilai pi. Pi itu kan dia tidak bulat. Oh iya, kalau pi sendiri berarti kita buat dia jadi konstan 314. Sebetulnya di sini boleh aja kalian tulisnya real gitu ya. Boleh real ya. Kalau untuk pseudocode boleh real. Di sini biarin integer gitu ya.
Karena kenapa boleh real? Karena bisa jadi ini float, bisa double. Nanti kita lihat. Kadang-kadang ini nggak bisa float, harus double. Ya, oke. Terus algoritmanya pasti polanya adalah input, proses, output. Input apa yang harus diinput? Si L, ya. Terus apa yang di output? Outputnya mulai dari si R-nya K sampai dengan lu. Berarti apa saja yang kita hitung? Pertama kita hitung K, ya. K sama dengan apa rumusnya? P 2 kali P dikali dengan F, ya kan? 2 sama dengan P dikali R dikali F, ya. Nah, algoritmanya gimana? Algoritmanya kira-kira sama, ya. Ini adalah R, oke. Lalu kita hitung K-nya. Oh ya, ada P ya. P-nya sama dengan 3,14. Oke. Nah, ini kan dia nggak mau ya. Set mismatch. Jadi kalau kita udah ada bilangan berkoma gini, pasti dia mintanya double. Ya. Oke. Ini pasti jadi double. Ini tipenya double. Ya, itu kan hilang errornya. Ya. Jadi si Java sendiri yang menentukan ini tipenya. Kalau ada 3.14 ini dia pasti mintanya double. Oke, terus kita hitung ya. K sama dengan 2 dikali P dikali F. Nah, dia nggak mau kan? Nggak mau, kenapa? Nah, coba lihat pesan. Nah, nggak bisa, nggak boleh ya. Yang satu kanan double, lalu penampungnya float, nggak mau dia. Jadi ini juga harus semua jadi double. Ya, oke. Jadi hilang masalahnya. Sekarang L 2 sama dengan P dikali F dikali F. Oke. Nah, sekarang kita tinggal tampilkan ke layar ya. Jari-jari R, ya. Kemudian ini adalah keliling. K, luas. Ya, sama ya, satu baris di pseudocode, satu baris di Java, ya. Yang printnya bisa lebih nih kalau mau ditulis satu-satu, jangan salah. Coba kita run. Jadi kalau bersama matematik dia harus biasanya satu-satu ya. Kok usia lupa? Ini harusnya bukan usia tapi jari ya. Misalkan 5 ya. Jadi jari-jarinya 5, kelilingnya jadi 314002. Jadi signifikansinya tinggi banget ya. Terus luasnya 78,5.
Berarti udah benar. Ini boleh disatukan, ya. Ini nggak terlalu prinsip ya, deklarasinya satu-satu apa digabung. Selama tipenya sama bisa, gitu ya. Terus posisinya harus di atas atau di bawah. Kalau ketika dia coding dia bebas saja, ya. Bebas sedekat mungkin dengan dimana dia akan diproses. Langsung aja. Sudah? Untuk hari ini cukup sekian. Nanti kalian cobakan ya, bermacam-macam persamaan yang pernah kalian ketemu